Halo, perkenalkan nama saya Filipa Rahman dan juga rekan-rekan saya yang bernama Dina Marwah, Davina, dan juga Faizal alias Sabita. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang pemanasan global. Pemanasan global atau yang sering disebut dengan global warming juga disebut sebagai perubahan iklim atau krisis iklim adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata udara, atmosfer, laut, dan daratan bumi. Berdasarkan data oleh para ilmuwan di Institut Goddard NASA, bumi telah mengalami peningkatan suhu global rata-rata lebih dari 1 Celsius sejak 1880. Yang pertama, tanda pemanasan global. Peningkatan suhu air laut. Berdasarkan data pengamat kondisi samudra dan atmosfer Amerika NOAA, suhu samudra secara global meningkat sebesar 0,02 Celsius pada Agustus 2019. Meningkatnya suhu perairan mempengaruhi siklus hidup dan proses reproduksi beberapa spesies. Begitu pula penyebaran spesies dan penyakit laut. Menghilangnya salju abadi. Salju abadi adalah salju yang berada di puncak pegunungan yang cenderung tetap atau stabil. Salju abadi tidak akan mencair, namun gletser tropis yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu mulai mencair karena peningkatan suhu di bumi. Mencairnya salju abadi ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas air sekitar hingga mengganggu ekosistem air tawar. Mencairnya es kutub. Bumi telah kehilangan sekitar 28 triliun ton antara tahun 1994 sampai 2017. Jejak-jejak muka gletser tersebut memberi gambaran informasi proses peningkatan suhu bumi dari waktu ke waktu. Makhluk hidup yang tinggal di kutub terancam penurunan populasi dan kemungkinan punah. Kenaikan permukaan air laut. Dikarenakan mencairnya es di kutub, ketinggian permukaan air laut di bumi juga naik. Menurut data oleh NASA, kenaikan permukaan air laut meningkat sebesar 97 mm dengan rata-rata 3,3 mm per tahun. Dampaknya adalah banyak bencana banjir rob dan kemungkinan tenggelam suatu pulau. El Nino dan La Nina. El Nino merupakan peristiwa meningkatnya suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di atas rata-rata normal suhu permukaan laut. La Nina merupakan peristiwa menurunkan suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di bawah rata-rata normal suhu permukaan laut. Selanjutnya mengenai efek rumah kaca. Secara umum, efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan oleh perubahan komposisi atmosfer, menyebabkan sinar matahari tetap berada dalam bumi dan tidak dapat dipantulkan kembali secara sempurna keluar atmosfer. Gelombang pendek bersuhu hangat dari matahari tidak seluruhnya diserap oleh permukaan bumi. Sebagian lagi dipantulkan kembali berupa gelombang inframerah sehingga bumi tidak kelebihan panas. Namun, gas-gas penyebab efek rumah kaca seperti karbon dioksida, CO2 atau lalu gas metana, CH4 dan klorofluorokarbon atau CFC dan semacamnya yang berada pada atmosfer menyerap energi gelombang tersebut dan kembali kepada permukaan bumi. Selanjutnya mengenai anomali efek rumah kaca. Jadi sinar matahari itu dipantulkan kembali atau diserap oleh bumi ada 4. Jadi yang pertama itu panas matahari sebagian diserap oleh bumi dan memanasinya. Yang kedua itu panas matahari sebagian dipantulkan oleh atmosfer. Yang ketiga, panas matahari sebagian dipantulkan oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Dan yang keempat, panas matahari diserap oleh gas rumah kaca sehingga menahan keluar dari atmosfer akibatnya suhu bumi yang semakin meningkat. Aktivitas-aktivitas yang memperburuk pemanasan global. Pertama itu penggunaan freon karena dapat menghasilkan CFC. Lalu emisi gas bahan bakar karena dapat menghasilkan CO2. Lalu penebangan hutan, limbah industri, limbah pertanian dan peternakan, penggunaan listrik yang berlebihan. Untuk mengatasi pemanasan global, kita bisa melakukan beberapa hal ini. Pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Jadi kita bisa naik kendaraan umum atau mungkin jalan kaki jika dekat. Lalu mengurangi penggunaan AC atau freon. Kita bisa mengganti AC dengan pendingin yang lain seperti kipas angin karena lebih baik. Lalu kita bisa lakukan 3R, reuse, reduce, recycle.
reuse penggunaan kembali, reduce mengurangi penggunaan, dan recycle daur ulang. Selanjutnya kita bisa melakukan penanaman kembali, yaitu reboisasi lahan-lahan kosong atau yang lain. Dan terakhir kita bisa mematikan elektronik saat tidak digunakan. Baik, sekian dari itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami. Terima kasih.